Baiklah, untuk yang kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Al-Muharram Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI sebagai Ketua Umum MUI Jawa Tengah yang akan menyampaikan tema di seputar peran MUI sebagai rumah besar umat Islam di dalam mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang berkelanjutan. Monggo kami persilahkan Pak Yai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Segenap yang rawuh pemateri maupun yang ngerawui acara webinar ini kami sampaikan terima kasih, dan kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia sampaikan apresiasi atas saya membacanya sebagai keprihatinan. Jadi umat Islam ini tadi disampaikan di Bapak Ketua Umum tadi, yaitu kita ini jumlahnya banyak tapi potensinya kecil. Apalagi kalau potensinya kecil ini tidak ada soliditas. Jadi kami apresiasi. MUI itu memang wadah besar umat Islam ya. Jadi tenda besar istilahnya begitu. Ada cendekiawan, ada apa namanya si ulama, ada ulama, itu ada di situ. Tetapi kami, saya selalu katakan kepada semua yang terhadap kami sebagai tenda besar, ya tenda besar itu memasukkan semua yang memang mungkin masuk begitu. Ini sejalan dengan soliditas, karena jawaban saya selalu kalau di situ ular ya tidak saya masukkan Pak gitu. Kalau ular macan masuk di situ ini tidak membuat soliditas ini. Ini mengganggu soliditas, dan barangkali ini sebetulnya ada. Oleh karena itu di samping menyampaikan bahwa MUI ini sebagai tenda besar, saya juga menyampaikan beberapa masalah, yaitu bahwa mengenai soliditas ini kaitannya dengan yang sedang kita hadapi. Tadi saya baca sebagai keprihatinan. Ya, pertama semua kita ini, semua umat Islam itu mengaku bahwa dirinya itu adalah yang baik dan ingin berdasarkan yang kita baca, banyak ayat, banyak hadis. Tentu ini tidak semuanya. Ada ayat Ali Imran 103. Wa'tasimu bihabli jami'an. Semuanya juga membaca itu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Al-Anbiya 92. Semua baca itu. Oleh karena itu, ya ini oleh karena itu kita memang harus konsekuen dengan apa yang kita baca ini. Kemudian masih ada lagi ayat ini yang selalu sampaikan juga. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ali Imran ayat 105. Ini juga kita dilarang untuk bercerai-berai. Ada hadis Nabi, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dhum ba'dhum. Jadi mukmin dan mukmin ini seperti satu bangunan rumah. Ada temboknya, tembok pun dari berbagai komponen, ada bata, ada semen, ada pasir, ada macam-macam. Ya sudah masing-masing itu harus saling menguatkan. Itu kita baca. Kemudian kita juga membaca lagi hadis para mukminin fi taraumuhim wa tawadihim wa ta'atihim kama fil jasad. Idza staqaudzan fada'a sa'lahu sayyidati bisa hidal humma. Kalian hendaknya mewujudkan mukmin itu dengan kasih sayangnya seperti satu tubuh, satu batang tubuh. Kemudian ada di ITI Kartosuwiryo, kita semuanya punya pengalaman itu. Dan perbedaan antar partai Islam di Indonesia saat ini, ya, saat ini. Jadi saat ini ada perbedaan partai yang dalam tanda petik itu basisnya umat Islam, tetapi masing-masing berbeda. Nyatanya apa? Di sini dia koalisi menegakkan ini, di sini dia koalisi menegakkan ini, dan seterusnya. Itu yang keenam, mari pahami kenyataan bahwa Pancasila adalah menjadi perekat. Karena Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Pancasila adalah miniatur persatuan dalam perbedaan bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila kita ada kelompok nasionalis.
gambarnya Bung Karno, Bung Hatta, Pak Yamin, Ahmad Subarjo. Ada kelompok yang Muslim, ada Kiai Haji Watasim, Abi Kusno, kemudian Abdul Karim Zakir, dan ada Agus Salim. Ada kelompok bukan Muslim, Maramis. Jadi kita itu dilahirkan dengan Pancasila seperti itu. Oleh karena itu kita hanya dari mari kita kembali kepada persatuan kita. Dan yang terakhir ini barangkali perlu yang tercapai sekarang ini adalah agree and disagreement. Mari kita bisa menyetujui adanya perbedaan. Jadi kalau kita jadi satu tidak mungkin. Semuanya ingin. Oleh karena itu kita harus menyadari atau memahami atau bisa menerima adanya perbedaan. Agree and disagreement. Tadi saya katakan tasbih satu batang tubuh, ada kepala dengan rambutnya, ada telinga, ada mata, ada kaki, semuanya berbeda. Tapi mereka itu agree and disagreement, mereka bisa bareng-bareng ke satu tempat. Ada kerja bersama, meskipun mereka berbeda fungsi. Salah satu contoh yang disampaikan ini adalah ada ciri warga ini, sekali lagi bukan apa sih kritik apa-apa, tetapi organisasi yang besar di Indonesia ini kita ambil dua saja lah, itu NU Muhammadiyah. NU punya ciri begini ini. Ya satu yaitu istiqomah zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua basmalah mengawali Fatihah ketika sholat. Kemudian mereka doa kunut ketika sholat subuh. Kemudian mereka wirid dengan jahar sudah sholat rawatib. Mereka tahlilan, mereka selawatan, mereka manakiban, mereka khataman, mereka dibaan, mereka mengadakan lailatul ijtima, mereka medan haul, mereka istighosah, mereka istikharah, dan mereka mengucapkan Sayyidina untuk Muhammad. Kalau di Muhammadiyah istilahnya bukan ciri, tapi 10 karakter. Ini disampaikan oleh Prof. Haidar Nasir, yaitu ada 10 karakter Muhammadiyah. 1. Berakidah murni. 2. Berpaham Islam yang berkemajuan. Ikhlas, jujur, amanah. 4. Cerdas dan berilmu. 5. Moderat, bijaksana. 6. Etos kerja tinggi, disiplin dan produktif. 7. Adil dan memuliakan manusia. 8. Berjiwa ma'un. 9. Beramal dan berusaha. 10. Berorganisasi dan bekerjasama. Dan mereka tidak membedakan ciri-ciri yang ada pada NU. Ini sudah kelihatan. Ada perbedaan, meskipun mereka itu dikatakan sekarang ini hubungannya sangat mesra antara Muhammadiyah, tapi tetap ada perbedaan. Oleh karena itu, selama NU memahami, silahkan Muhammadiyah begitu, Muhammadiyah memahami, silahkan begitu. Jadi agree in disagreement. Yang terakhir yang saya sampaikan yaitu ucapan yang saya anggap ini bijak, disampaikan oleh Syekh Dr. Soleh bin Abdullah Al-Fauzan, yaitu anggota dari komite tetap untuk penelitian dan fatwa Islam Arab Saudi, mengatakan begini. Apabila seseorang muslim memiliki pendapat dan ijtihad yang seandainya dinampakkan kepada orang banyak menimbulkan kacauan dan persengketaan, maka seharusnya dia tidak menampakkannya. Jadi kalau apa yang ada di benaknya itu nanti diucapkan atau dinampakkan itu menimbulkan masalah kepada masalah di luar, ya itu tidak usah diucapkan lah. Karena itu akan menimbulkan permasalahan. Inilah menjaga soliditas. Jadi jangan apa yang ada pada kita yang menyebabkan itu masalah keluar, jangan itu lantas dinampakkan. Kita pakai sendiri. Dan tadi yang berikutnya yang saya sampaikan tadi yaitu mari kita setuju untuk berbeda pendapat. Saya kira ke depan pasti tidak mungkin. LDI yang saya pandang ini sekarang ini sudah banyak aktivitasnya, sudah melakukan berbagai perubahan, yaitu dengan yang baru. Paradigma baru itu kan, tetapi juga tetap di dalam LDI pun itu juga sedikit ada perbedaan antara sesama, meskipun sebenarnya tidak tajam. Dengan NU sama, tapi ada perbedaan. Dengan Muhammadiyah sama. Jadi ini yang mari kita bersama itu ada kemiskinan. Tadi sampaikan Pak Yusuf Kala bahwa Indonesia ini kalau ada 10 orang yang 9 satu itu muslim. Kalau dicari orang miskin, kata Pak Yusuf Kala tadi, itu yang 90% itu adalah muslim, sedang yang itu berarti musuh bersama. Mari kalau bisa menghadapi tahun emas tadi yang akan sampai 25 tahun mendatang, itu kita jadikan itu musuh bersama. Banyak yang kita bisa lakukan dengan zakat, dengan wakaf, dan macam insya Allah bersama. Oleh karena itu mungkin ke depan kita tidak berbicara perbedaan politik, pasti tidak akan menemukan kita. Oleh itu yang ada adalah kita mencari kerja bersama tadi sakan, dan yang kedua agree in disagreement. Kita berbeda silahkan sepanjang tidak membutuhkan gangguan dari yang lain. Matur nuwun,
Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.